Vadim Petrov. Namun saat itu di usia 18 tahun aku memulai sasana tinju. Experience gue di profesional jauh lebih di atas dia. Semuanya nggak ada yang berkesan. Saya datang untuk kemenangan, untuk uangnya, dan untuk teriakan penonton. So alright ladies and gentlemen, second press con for event GLB. That's right. Ya, jadi ini preskon kedua untuk Garuda Legacy Promotion di mana kita akan mengenal lebih jauh bagaimana para atlet ini akan sharing satu sama lain dan memandang satu sama lain sebagai seorang fighter. Dan tentunya mereka akan memberikan terbaik history mereka sebelum mereka menjadi seorang petinju profesional atau amatir. Pasti mereka punya latar belakang atau kisah-kisah yang saat ini akan kita angkat bersama di second press con di Garuda Legacy Promotion 2026 Indonesia. Oke. Ada kata kita sambut langsung promotor kita dan partner saya juga Vadim Petrov. Give it up for, please welcome. So what's up brother? Halo, Vadim Petrov. Okay, so why you make it a second press con for the fighter GLB? Because we need to open each person, each boat, and make history in Bali. And growing. Let's go start. Guys. Alright, Let's go awesome. start. Alright, kalau kita langsung aja kita akan memulai satu persatu dari sesi second press con kita dan diawali dari kedua fighter yang akan hadir di acara kita kali ini. And the special, please welcome sesaat lagi. Alright, give it up for. Dan kita akan kembali ke posisi dulu. Alright. Sebelum kita panggil fighternya, silakan Iqbal. Let's go. And please welcome. Tanpa berlama-lama langsung aja kita akan relax dan santai bersama Prabowo. Let's go. Prabowo Surya. Dan salah satu fighter international yang akan bertanding nanti di GLB. Tidak lain tidak bukan. Selamat datang Sergio Niki. Here we go. Yeah. I like that we have the same style. Oh, yeah, of course. It's like my boy. So Vadim, this is brand new. It's Chango style. Changu style. Okay, brother. Sorry, welcome to press con, second press con di GLB. Kali ini teman-teman sudah hadir. Gue punya banyak apa ya, pengen tahu banyak all about you before lu menjadi seorang petinju sampai saat ini. Mungkin gue mulai dari Niki kali ya. Niki, apa kabar? Baik. Niki, punya kisah nggak yang pernah lu lakukan gitu? Mungkin gue dulu seorang petarung jalanan, mungkin lu bisa ceritakan bagaimana perasaan orang tua lu sehingga lu bisa melakukan can like do something sampai saat hari ini bisa menjadi seorang the real professional boxing. You can. Kalau untuk kayak pertarungan jalanan sih nggak pernah. Tapi palingan kayak dari kecil hidup di keluarga yang sederhana, di lingkungan yang kayak lingkungannya keras lah, bisa dibilang keras. Dari kecil udah berantem sesama teman gitu-gitu. Jadi orang tua saya pas kebetulan juga opa saya mantan wasit pertama di Kota Kupang di NTT. Jadi dan betul bapak saya juga hobinya tinju, jadi suruh saya arahkanlah saya untuk berlatih boxing. Dari kecil bapak saya ajari saya buat latihan boxing dan di umur 5 tahun itulah baru dimasukkan ke Sasana, yaitu Sasana Kampus Boxing Camp itu di kampung saya di Soe TTS. Dan mulai dari situ saya berkarir dan
Pas kelas 6 SD mau SMP. Itu kejuaraan pertama kejurda di Maumere. Dan puji Tuhan meraih medali emas dan juga menjadi petinju favorit. Ya mungkin sama juga nih dengan Bro Rabowo. Sebelumnya udah berapa lama sih memulai tinju ini ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi pada teman-teman. Kemudian apa sih yang melatar belakanginya sampai akhirnya fokus di dunia tinju ini gitu. Dan sempat jadi coach juga kan sampai sekarang. Nah Oke, itu gimana tuh? Thank you for the question. Boxing has always been my life ya. Aku mulai tinju dari usia 12 tahun. Namun perjalanannya tidak langsung menjadi atlet karena aku sempat tidak direstuin untuk jadi petinju sama orang tua. Namun saat itu di usia 18 tahun aku memulai sasana tinju. Jadi karena tidak bisa tidak direstukan untuk jadi petarung, saya 18 tahun saya tetap mendirikan satu sasana sampai sekarang. Jadi sasana itu ada sampai sekarang sudah 10-11 tahun. Dan baru usia 26 tahun saya punya kesempatan untuk pro tinju karena sudah dewasa kan, saya bisa menentukan keputusan saya sendiri. Barulah saya di situ oke, coba ini. Karena kalau nggak mulai sekarang nggak akan pernah mulai lagi. Jadi boxing selalu adalah hidup aku dari aku usia 12 tahun. Dan umur 26 tahun aku diam-diam main off air di Malang waktu itu. Lawan petinju luar negeri. Petinju yang sangat tangguh, Mahdi Mohadam aku masih ingat namanya. Orang-orang juga bingung off air, aku kok berani lawan petinju luar negeri yang mungkin lebih pengalaman dan sangat lebih besar dari aku. Puji Tuhan pada saat itu aku diberi kemenangan dan lanjutlah sampai sekarang. Seperti jalan Tuhan yang nuntun satu demi satu sampai ada di titik ini itu aku juga gak sangka gimana. Tapi ya satu demi satu pintu terbuka. Dan adalah titik ini, ada hari ini sampai mau merebutkan sabuk kejuaraan Asia. Ya, terima kasih. Yeah, bro, it's don't need translate because do you know my next goal is start learning Bahasa. All right. Definitely. I want and really I want to understand each word or say my sportsman, our sportsman, and don't need translate. It's your languages, guys, Yeah. and let's go talking only in Bahasa. All right, And got I need learning Bahasa. Start learning Bahasa. Also I want to give appreciation to our promoter Fadim. I see his heart, hatinya benar-benar murni untuk memajukan tinju Indonesia. I'm saying good things about you, don't worry. So aku lihat hati dia murni untuk memajukan tinju Indonesia, menggunakan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk membuat acara ini terjadi. Jadi teman-teman don't miss it out karena dia milih Indonesia untuk menjadi tempat yang dia curahkan passionnya. Untuk itu kita harus kasih tepuk tangan buat Fadim. Thank you. He picked Indonesia to be the place where he would pour all his passion and effort and energy together with his team to grow boxing. He picked Indonesia, not other countries. So we need to support and respect that. Also, we are treated very well at GLP. Everything they provided for us. So I'm excited to see what is to come. Definitely. Wow, guys, second press con ini membuat sedikit kita sedih ya. Dan pastinya kita mendengar dari beberapa history dari seorang Niki Prabowo mengawali dari karir itu sangat-sangat susah. Seorang Niki, siapa yang selain kedua orang tua lu yang tidak mendukung atau tidak mensupport lu menjadi seorang profesional boxing? Ya, puji Tuhan semua mendukung. Semua mendukung. Semua mendukung. Semua ada di bagian dalam kehidupan lo. Iya. Support system. Semua, Wow. Support system all the family, right? ya dari, Yeah, but I dari know all your keluarga, team, it's teman amazing. semua. Wow. Each day and your team, this Nikki training and shooting. When I first time will make shoot, 6 person. This Nikki, hey bro, hello, all people. Wow, wow, it's not really. No, it's helper. It's coach and my other managers, brothers, sisters, I don't know, but many person. And when we sent first reels, 1,000 message,
Wow, Nikki, my favorite boxer is Nikki. Really, my direct, it's boom. When I sent first reels is Nikki. Because I think in this Atlas, half of club followers and fans Nikki. Because Nikki from Bali. Yeah. Nicky, probably. Wow, applause. Local fighters. Alright, so pecinta combat Indonesia. Kali ini kita pengen ngobrol tentang santai. Seperti apa kisah perjalanan dari seorang Nicky dan Prabowo. Prabowo, next, kalau lu pribadi sendiri, apakah kau sudah bisa membahagiakan your parents dalam dunia boxing atau memang dari camp yang lu bangun? Apakah sudah? Tentu ya dari awalnya orang tua aku kurang setuju aku ambil di jalur ini untuk hidup. Sekarang mereka udah mulai bisa terima dan juga mulai mendukung. Jadi buat aku itu udah sangat luar biasa sih, dari yang tidak mengizinkan sekarang sangat mendukung, walau masih khawatir karena mereka bukan datang dari dunia olahraga. Tetapi sekarang ada dukungan orang tua dan keluarga serta murid-murid dan teman-teman semua dekat semua, itu menjadi apa ya, aku latihan jadi lebih lepas dan kita lihat bisa sejauh mana satu langkah demi satu langkah. Aku di titik ini pun aku nggak sangka, jadi kedepannya juga gimana aku nggak sangka. Yang jelas bersyukur dan ada kesempatan satu ini aku mati-matian dulu untuk satu hal, dan kedepannya juga ini sudah sampai di titik ini aja udah mimpi buat aku, karena aku nggak pernah bayangin, kirain aku hanya jadi pemilik sasana dan that's it, tapi Tuhan yang bawa aku ke sini. Jadi untuk itu aku excited aja sih, satu demi satu langkah demi satu langkah. Dan itu akan lo perjuangkan semuanya? Ya pasti. Pastinya? Pasti. So, berapa banyak petinju yang udah lo cetak? Aku sampai titik ini banyak mencetak petinju amatir. Dan kedepannya juga kita masih mau lihat growth-nya kemana. Sampai sekarang masih fokus di amatir sih, murid-murid aku ya. Fokus di amatir? Yes. Wow. Kisah dari seorang Prabowo menjaminkan semangat hidup dalam memperjuangkan combat sport Indonesia. So, Nicky, next, apa yang ingin kamu capai di dunia tinju Indonesia? Kalau di Indonesia mungkin menjadi nomor 1. Dan sekarang udah menjadi nomor 1 di box rec. Waktunya sekarang mau membuktikan diri untuk menuju ke World Champion. Jalan satunya kerjasama dengan GLP. Wow. Maybe. We will look. Wow. We will look. But he can. I remember when I had discussing his promotion with his manager, Dr. Sim, my best friend from Indonesia, and he told me, Vadim, do you know? I think Nicky can next world champion from Indonesia. Wow, it's okay, let's go. But I look his training. He's very good stamina, gets strong power and intellect. Let's go. Need only training, only focus, and discipline. Yep. And God. Yes. All the time is you, bro. So, you look Nicky for energy, skill, technique is good, brother. Yep. Oke. Nicky, ini satu kebanggaan besar ya Iqbal ya. Nicky dipercaya sama GLP, orang Mr. Fadin. So, apa harapan lu nanti di pertandingan GLP nanti? Artinya lu menjadi beban gak sih? Gue harus menang. Gue menjadi salah satu ikonik di GLP misalkan seperti itu. Apa yang harus lu perjuangkan nanti? So, Kalau tadi menyangkut bilang beban, lebih kayak bukan beban sih, bangga. Soalnya dari banyak fighter, tanggungan paling berat di saya. Dan mereka buat paling pusat perhatian di saya. Itu satu kebanggaan buat saya. Dan jadi kayak lebih jadi atlet yang dipercaya. atlet yang dipercaya. Next, lo akan membuktikan di tanggal 28 nanti. Pasti. Deal? Udah pasti. Kasih yang Deal. terbaik. Menari di atas ring dari JLP. Iya. Alright. Guys, teman-teman semua di sini pastinya yang ada di salah satu sosial media JLP, Iqbal. Mereka sudah membuktikan bahwa bukti dari perjuangan mereka
hingga sampai di titik ini menjadi professional boxing dan akan bertanding nanti di tanggal 28 Maret 2026 GLP. Mereka akan kasih yang terbaik untuk Indonesia. Give me applause untuk mereka berdua. Alright. So, thank you teman-teman. Sedikit dan simple. Dan pastinya ini sangat singkat sekali. Dua petinju yang akan mengharumkan nama baik Indonesia yang akan berlaga nanti di GLP 2026. Sampai di sini obrolan kita and relax. Saya rasa cukup ya, cukup. Thank you banget dan kita dapatnya semua ya Vadim. Yeah, but let's go make photo. Okay, Photo. take the picture, Okay. Barto. Well, Okay, this take you is- to point the picture. Let's go. Take the picture one, thank you. Wow, kisah ini sudah terjalin di sini dan ini menjadi hal terbaik untuk salah satu second prize con di Garuda Legacy Promotion. Give it up for my name is Steve Kini, Vadim dan Iqbal. Kita ketemu di second prize con yang sesi berikutnya. Here we go. Take the picture one. Here we go, 1, 2, 3. Nggak tahu. Thank you. Thank you guys, thank you. Thank you, make it simple. God bless. Luas. God bless. Thank you banget. Thank you for watching now dan kita akhiri tepuk tangan untuk semuanya dong untuk suasana di sini dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Atlas GLP. Alright, kita kembali lagi di suasana santai hari ini di salah satu second press con di GLP. Dan kita udah ngobrol juga tentang suasana hari yang memang special moment. Ada Prabowo, Niki, mereka sudah menceritakan kisah-kisah mereka, so perjuangan mereka, bagaimana perjuangan mereka bisa mencapai di titik ini. Dan bahkan mereka akan bermain nanti tepat 28 Maret 2026 di GLP. Alright, berikutnya kita akan hadirkan dan tentunya ada sabuk apa tadi kita akan sampai. WBC Muay Thai Indonesia yang Dan- diperebutkan oleh kedua fighter kita kali ini. Wow, WBC. Yes, WBC. WBC, Muay Thai Indonesia. Yes. Alright, untuk itu langsung aja kita akan panggil satu persatu dari kedua fighter yang akan bertanding. And now, selamat datang dan ini dia, Arshi Ahmad. So, dan berikutnya kita akan panggil second prize con kita. Please welcome, mungkin ada saudari, give it up for Agung. Guys, selamat datang di second prize con di GLP. Jadi kali ini ada Agung, Ahmad, dan hari ini ada Arshi juga. So, kemarin mereka sempat sangat panas cyber mereka akhir push kick dan kali ini mereka akan memberikan kisah mereka tentang bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka bisa mencapai sesuatu titik yang sampai saat ini memang mereka belum dapatkan. Dan nanti adalah sabuk ini Iqbal akan direbutkan mereka WBC. Alright, kalau kita langsung aja RC. Ya, So mungkin kamu punya pengalaman tentang perjalanan hidup kamu nih sebelum kamu mencapai di dunia combat sport seperti ini. Silakan. sebenarnya kalau pengalaman sih ya, untuk sampai ke titik ini, ya dibilang kita milih buat di jalan ini enggak juga gitu. Cuman gue laki-laki, apa yang udah gue mulai, apa yang udah gue jalanin, gue mau selesaikan sih itu aja. Jadi dari awal sebetulnya nggak pernah punya mimpi buat sampai di titik ini juga gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kayak Tuhan berkati aja sih. Jadi kayak lingkungannya dibawa, terus ketemu orang-orang yang bisa ngebangun mimpi itu sampai jadi kenyataan gitu. Tapi asal muasalnya siapa yang bisa mengajak lu masuk ke dalam combat seperti ini? Mungkin awalnya lu berantem di jalan, terus ditarik sama salah satu sasana camp dan lu dilatih di situ. Bagaimana perjalanannya? Apa ya, dulu tuh balas dendam aja sih. Dulu tuh emang sempat di DO dari sekolah, di SMA karena berantem juga kan. Dulu pengen bikin kesel orang aja. Jadi setelah di DO, bukan hanya di sekolah baru, malah latihan Muay Thai gitu. Sengaja panasin orang. Cuman udah jatuh ya dilanjutin aja lah. Jadi lu nggak lulus sekolah?
Habis itu baru lanjut sekolah lagi. Lanjut sekolah lagi. Wow, amazing. Jadi lu fokus ya. Jadi sampai lu tidak memilih sekolah, malah memilih untuk menjadi seorang atlet. Gue lanjut sekolah bang, gue lanjut sekolah. Cuman setelah DO itu, sebelum gue milih sekolah baru, gue panas-panasin dulu lah ini orang-orang ini gitu. Dengan gue latihan Muay Thai gitu maksudnya. Tapi setelah itu gue sekolah lagi, gue sampai kuliah juga kok. Tapi akhirnya lu sampai kuliah dan sampai titik, sampai saat ini. Apa pencapaian yang belum pernah lu dapatkan? Dan mungkin di GLP, lu akan merebutkan sabuk juara WBC. Ya. Ini satu kebanggaan buat lu. Betul, ini udah peaknya banget sih. Peak dari semua experience yang udah gue dapet. Dari awal gue tanding, ya mungkin di sinilah peaknya sebenarnya. Jadi gue bakal hancur-hancuran mati-matian buat ini gitu. Dan setelah dari event kita kali ini lu akan fokus latihan Pasti, untuk GLP. pasti. Oh, fokus for practice. Wow, I know. I tepuk tangan, sure. Vince. I Wow. sure what your RC has. Wow. Focus for your training and camp and prepare, and he's will ready 100%. I'm sure. Yes, go. Mungkin Iqbal ingin menambahkan untuk seorang Yes, Bro Agung. Ya, Nah, halo. mungkin bisa dijelaskan kembali ya, gimana sih sampai bisa di titik ini gitu. Dan nanti kan lo nih, dengan lawan lo nih, RC akan memperebutkan gelar WBC Ya. Muay Thai Indonesia. Dan ini akan menjadi pencapaian yang sangat penting ya bagi kehidupan lo sendiri dan dia. Nah, dia tadi bilang kan ini peak nih bagi dia. Tapi mungkin dia bisa berubah pikiran juga gitu. Nah, lo sendiri seperti apa nih? Apakah ini menjadi peak lo atau lo memang ada target lain? Terus apa sih yang membuat lo bisa bertahan nih sampai lo tetap bisa di titik ini? Bisa ceritakan? Ya, sebelumnya saya juga nggak menyangka sampai di titik dan bisa diajak bermain di event sebesar GLP ini. Ya, saya berjalan terus latihan, terus bertahan. Wah, sulit banget pokoknya. Saya dulu sambil bekerja untuk supaya sore tetap bisa mengikuti latihan program karena kalau terlalu bekerja sampai sore kan juga sore gak bisa latihan, terus ya gue ngambil kerja yang sore bisa tetap latihan dan sampai sekarang ini terus saya masuk ke Puslada, ditarik Puslada Jatim. Dan Jatim saya, ya? Ya, Jatim. Oke. Puslada Jatim Muay Thai. Dan semenjak itu ya saya jadi aktif latihan dan digaji oleh KONI. Jatim. Nah, tadi seperti pertanyaan gue sebelumnya. Peak lo ini apakah di sini juga atau lo memang ada target lain ke depannya mungkin kalau misalnya lo bisa mencapai ini? Karena kan menjadikan pencapaian penting juga nih, gitu kan. Ya. Nah, sejauh ini gimana? Ini dekat ini ya targetnya ingin merebut sabuk ini sih. Oke. Ya peak banget dan saya pasti bekerja keras untuk sabuk ini. Oke. wow, pastinya kamu akan memberikan yang terbaik nanti ya. Pasti. Terbaik untuk Pasti. GGLV nanti. Siap, pasti. Oke, kalau untuk lo brother Arsy Ahmad. Oke, bagaimana program latihan lo saat ini? Mungkin terganggu dengan aktivitas yang lain, tapi lu bisa mencapai juga punya target untuk the winner and WBC GLP nanti. Bagaimana cara mengatur pola latihan lu? Tinggal waktunya sangat singkat sekali untuk training camp persiapan nanti. Ya gue sih nggak pernah punya masalah dengan jadwal latihan ya. Jadi mau sibuk apapun ya latihan tuh udah jadi bagian dari keseharian aja gitu. Mau kapanpun pasti kita ada waktu di situ. Jadi kita yang memastikan untuk waktu itu ada gitu untuk latihan gitu. Jadi kita nggak ada masalah sama sekali. Dan gue nggak ada beban banget sih buat fight ini. Karena gue rasa experience gue di profesional jauh lebih di atas dia. Jadi gue rasa arena besok jelas punya gue. Arena besok untuk seorang Arsy Ahmad. Tapi bagaimana sendiri tentang lu pribadi nih? Program latihan lu apakah sudah cukup untuk bisa menantang seorang Arsy Ahmad nanti? Oh, program saya juga sangat keras, saya latihan sudah jauh-jauh hari. Memang dari segi rekor pro, Bang Arsy lebih di atas saya masih pemula di pro, tapi saya juga bukan orang baru di dunia Muay Thai ini, jadi saya siap untuk melawan Bang Arsy.
Wow, kedua fighter ini sama-sama keras untuk bisa mempertahankan pride-nya mereka masing-masing. Dan tentunya saya rasa closing statement dari mereka ini cukup memberikan yang terbaik. Boleh tolong iklankan event kalian besok, saya akan melawan siapa, silakan. Ya jangan lupa saksikan fight gua nanti tanggal 28 Maret 2026 di promotion GLP Garuda Legacy Promotion di Atlas Bali. Gua akan berhadapan dengan Agung Wahyudi untuk WBC National Title. Dan lu akan lihat gimana dunia profesional dan pastikan di 28 Maret besok itu arena gua. Wow, itu dari seorang Arsy Ahmad. Sekarang closing statement dari seorang Agung. Let's go, depan kamera. Oke. Jangan lupa saksikan pertandingan kita di Maret tanggal 28 nanti akan ada pertandingan mati keras di GLP. Baik, kedua mereka sudah memberikan terbaik dan tentunya terima kasih untuk mereka semua di sini. Thank you Fadim, thank you Arsy dan Agung, thank you juga Iqbal. Baik, sekarang kita akan relax bersama-sama, kita stand up. Yuk. Right, okay. Let's go. Arsy versus Agung. Alright, give it up. Ini adalah perebutan sabuk juara WBC 28 Maret 2026 Bali, Indonesia. Selamat bertanding Arsy Ahmad versus Agung. Thank you. So, baik, acara demi acara, fighter demi fighter, kita akan ulas mereka. Setelah kemarin first press con mereka sangat keras sekali dengan karakternya. Tapi di press con kali ini mereka mengutarakan bagaimana mereka bisa terjadi menjadi seorang fighter hingga saat ini. Untuk itu langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia fighter atau petinju yang sudah bermain di mana-mana dan akan bermain di tanggal 28 Maret 2026 Bali, Indonesia. And now please welcome Yunus Martin. Gue di mana? Aku. Dan sedangkan lawan bertanding Yunus untuk akan bertanding di press event nanti. And tidak lain tidak bukan si Mr. Erla. Ini yang terjadi nggak ada salaman sama Yunus. Kenapa? I'm gonna fight him. Why do you ask a question? So you will be a fighter. Of course I'm gonna fight him. Okay. What kind of question was that, bro? Oke. Come on now. Oke, baik. Ini mereka masih punya rasa benci dengan lawannya. Memang seperti itu. Kenyataan dari kedua fighter yang akan bertanding nanti. Tapi it's okay, kita akan ulas mereka di second press con. Apa kabar Yunus? Alhamdulillah, baik. Baik Yunus ya. Sehat selalu keluarga semua ya. Iya. Oke, Yunus, sebelum kamu menjadi seorang professional boxing, petinju sampai saat ini gitu, kamu jadi seorang fighter juga kan waktu itu ya, striking juga. Ini serius saya. Pertanyaan saya adalah, kok bisa kamu, siapa yang mengajak kamu awal asal kamu bisa turun di dunia boxing ini? Mungkin kamu dulu pernah tawuran dan lain sebagainya, katanya seperti itu. Silakan tolong jelaskan. Apaan? Gimana? Oh, tentang awal tinju. Iya, awal tinjunya gimana? Gimana ya? Awal tinju tuh baru dari 2021. Sebenarnya ini kutukan sih. Tinju itu kutukan. Jadi dulu tuh zaman sekolah tuh di Jakarta tuh sering tawuran. Jadi pas sering tawuran itu
Nah jadi benar-benar nih kita mentalnya di tinju benar-benar diadu nih benar-benar nih. Kan kalau dulu kan main keroyokan kayak gitu. Sekarang takdirnya Allah kasih tinju jadi benar-benar lu diadu. Gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih bro. Dari, kan lu udah mungkin udah cukup banyak nih ya dalam arena tarung ya. Iya. Yang paling berkesan dan yang paling lo ngerasa sampai sekarang lu pengen lo lawan lagi tuh siapa sih? Yang mungkin lo rasa kayak nanti kalau gua ada kesempatan pengen buat lo lawan lagi. Yang paling berkesan tuh mungkin sulit ya atau mungkin lo merasa pertandingan itu sangat ya menguji mental lo banget deh. Tuh dari kemenangan lo mungkin atau dari sebelumnya mungkin bisa ceritakan. Nggak semuanya nggak ada yang berkesan. Kalau harga yang berkesan baru gua pikirin tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau fighter sama aja setelah fight jadi teman udah nggak ada berkesan. Jadi kalau tinju itu nggak ada dendam gitu jadi nggak ada yang berkesan sama aja. Jadi memang waktu asal muasal lu tahun berapa tuh Nus? 2021 2021. Lu mulai latihan di KPJ Bulungan, disebutin. Bulungan boxing. Jadi boxing. Jadi itu dulunya tuh gue YouTube Oke. tentang anak-anak sekolah tawuran. Oh, itu asal muasalnya. Iya, Oke. nah tiba-tiba di kolom komentar bilang kayak gini, ah lu ngomong doang lu tentang keributan, mana ribut. Nah gue cari alternatif boxing, akhirnya ya udah main boxing sekali, dua Menang kali, lama-lama wah nagih nih. Total berapa Nus? Berapa kali kemenangan? Nggak tahu lu cek aja data kan ada. Gue pengen Intinya gue penutup pernah kalah tuh 3 kali. kalah 3 kali. Ya. Menang berkali-kali. Iya juga, 4 nggak juga nanti sih Maret. dikit. Banyak juga ya. Oke. Lu suruh diem istri lu baru gue Nanti ngomong. 4 Maret. Oke. Oke, jadi memang itu kisah lo. Saat ini lo sedang menjalankan satu kesibukan apa lo selain menjadi seorang petinju? Nongkrong, begadang, Itu setiap hari. rutinitas jagain malam. Ibadahnya nggak disebutin, Baca mah kewajiban bang, jadi nggak usah disebutin. nggak usah diumbar-umbar ya. Iya. Yunus Martin, berikan tepuk tangan dong. Baik, sekarang lawan dari Yunus Martin, Erlang. Yes sir. Kenapa lo bisa pilih Yunus nanti ke depannya dan apa sih yang membuat lo terobsesi menjadi seorang petinju saat ini gitu? Asal muasalnya lo kan seorang vlogger juga ya, Yes. seorang konten kreator juga. Kenapa lo bisa memilih untuk pukul-pukulan? Apa yang termotivasi sama lo? Kalau milih Yunus, sebenarnya Yunus yang milih gua. Ya kan gue dapat callingan. Cuman kalau untuk bisa ke dunia fight itu 2023 awalnya di Beyond Combat. Terus gue mungkin karena gue juga berpengaruh di internet ya jadi biar bisa meramaikan combat sport Indonesia lah. Dan gue bersyukur banget sih bisa ngebantu majuin combat sport Indonesia dan sampai segede sekarang dan di mana-mana ada gitu. Terutama juga GLP. Finally the biggest stage in Bali too. That's crazy man. Yes. Alright. Tapi kalau sendiri di GLP ini, lu merasakan beban gak sih untuk proses latihan lu? Siapapun itu lawan lu, entah Yunus, entah siapapun itu lawan lu, No. itu tidak menjadi beban. No man, this is crazy. This is something else. I never had this before in my life and all the hospitality, everything that the sir promoter gave us. Shout out to Fadim, gave us is really good and I never experienced this before. I think all of the fighters, man, nggak ada yang experience kayak gini sih. That's crazy. And Alright. I really thank This is- GLP, man. This is amazing event. Amazing. Event. So, how about you tentang apa yang ingin lu capai ke depannya? Nggak cuma lu tanding, menang atau kalah itu menjadi hal biasa. Win or loss itu menjadi hal biasa dalam sebuah competition. Tapi ke depannya, setelah lu lepas dari GLV event 2026, apakah lu masih lanjut atau stop? I'll keep going. I don't want to get fat. Give up. Yeah, I don't want to get fat. I gotta train, man. That's it. And I love boxing so much. Yeah. Tapi lu terkenal di salah satu apa sih? Instagram, YouTube dan lain sebagainya mungkin? They all know me. Everywhere, man. Semuanya. That's a blessing from God. And I'm really thankful for that. Dan lu cinta boxing. You I love boxing. I love the art of boxing, the art of defending, attacking. That's crazy. I love it. I love it. Tapi kehidupan lu apa nih? Selain lu bisa melakukan latihan boxing, kegiatan lu apa saat ini? Cocaine? No. I'm just like chilling. More like family to my family.
That's it. Karena gue udah 10 tahun juga di entertain sih. Kadang ada jenuh juga ya, burnout. Jadi lebih ke family business, and all that stuff. Yes. Erlang, berikan aplaus untuk Erlang. Dan Yunus sendiri menjadi lawannya seorang Erlang nanti di tanggal 28. Bertempat di Atlas, Bali, Indonesia. Kalau Yunus sendiri butuh persiapan untuk melawan seorang Erlang? Preparing for training camp? Siapa lah dia? Mungkin dia punya persiapan khusus. Gue tuh dari dulu tuh sebenarnya kalau persiapan bukan untuk musuh. Untuk biar selamat aja di atas ring gitu. Biar kalau timbang nggak over, nggak kena denda, itu aja. Denger gak sih lu? Gitu, jadi gitu. Jadi untuk persiapan untuk diri sendiri, kalau untuk lawannya gue nggak peduli mau dia juga. Harus persiapan profesional. Soalnya mereka bayar gue profesional juga, jadi gue ini juga profesional. So, Mr. Fadim, pay you for professional fight. Yang masih Indonesia lu yang benar apa? Dan pastinya lu juga akan memberikan terbaik juga. Iyalah, pastinya. haruslah. Akan memberikan the best fight nanti. Tanggal Ya 28. harus. Okay. Kalau seorang Erlang, so gimana? Sudah siap semuanya sampai dengan tanggal 28 nanti? Sangat amat siap ya, sangat amat siap. Siap sekali, karena gue juga tahu Yunus, kita dekat lah. Iya. Cuman, we gotta do what we gotta do, man. You know. I wish you good luck, and this is my pro fight. I'll give my best. I'll give my best. What do you think about his camp? I think couple of minutes. I think when I look his training. Oh, bro, I have one question. Do you have camp? Do you ready? I have question. Do you ready to fight him? Do you have camp, bro? Do you have boxing, maybe match plan? Do you have coach? Udah ada. Yeah? Ya. Okay, let's go. Let's go. Let's go talking, bro. Can you ask me about your plan, about your camp? Oh, Yeah, so I know what you have sparring Okay. next month in Sadre. Yes, I know. But another training maybe. kalau training udah ada kita di camp sampai 2 bilangin. He got 2 camps training Camp. special camp. for And this. two training day. No, Yeah. no, 2 camps. 2 camp. 2 camps for sharpening, for honing Demi his acara skill, ini nyewa boxing camp skills. 2. How Yeah. many training? Okay, how many training? Latihan. 2? 1 minggu. 1 minggu sekali. Once a week. Maybe satu lagi next training. Ya. Kayak intinya kalau gue latihan nggak pernah disorot gitu ya. So like he is trying to hide his training. I mean like it's private. So he'll show it on 28 March. Gue takutnya all of the lawannya udah result of his ketakutan. training. Lawannya Will ketakutan. show. Yeah, Yeah. You definitely. prepare, Yeah, yeah? he's Professional. prepared, like professional preparation. Like nobody can see it, only him and his I think trainers. just he Dia meragukan gue tapi dia don't kontrak open gue. page. Dia don't kontrak open gue page tapi dia about ngeraguin gue. His professional style. No. I will be there. Alright, thank you. Alright, thank you, berikan applause. Mungkin closing statement dari seorang Yunus, mungkin kata-kata terakhir untuk pertandingan kalian. Boleh diiklankan, silakan. Jangan lewatkan pertandingan saya, silakan. Intinya di boxing kita nggak jual beli kisah, sedih atau apa. Kita jual beli pukulan. Jadi ntar gue nggak ada alasan buat lawan Erlang. Kalau gue kalah gue pasti terima kalah. Kalau dia kalah tetap terima kalah gitu aja sih. Hah? Saksikan gue di tanggal 28 Maret di Atlas acara apa sih? GLP. Ya gue bikin malu si Erlang, bener asli. Mungkin dia pensiun habis lawan gue. Oke, untuk Yunus, untuk Erlang silakan, saksikan silakan. Saksikan kita di GLP 28 March 2026. I'll smash your boy, you know. And yeah, we in the ring there's no friends. I'll smash your boy. Why you, bro? Why you win? Why am I gonna win? Yeah. I know we came from the same camp. Same camp? We came from the same camp. I sparred him so many times. Apa dia bilang? So You better? I mean, everybody. I mean, the coaches agree. No. What do you think about this? Of course, I'm the better What do you man. think? No. I'm the better You're man. not sure about your professional style, no? I'm the better man. Yeah, I'm the why? better man Why? because I train more than him. Alright, I'm the better man. okay, I think you're enough.
Yunus, Apa? enough? Dia Cukup? ngomong apa? Nggak tahu dulu dia ngomong apa, gue belum tahu, lo gak artiin. Iya dia ngomong apa dulu, tadi dia ngomong apa? Oh lu bilang kita temenan, satu camp yang dulu. Yes, lu berteman dan lu satu camp bareng pada saat itu. Tapi nanti kalau di pertandingan ini nggak ada istilah teman, kata dia gitu. Iyalah, udah tanda tangan kontrak, bayaran mahal masa temenan. Ya udah, oke, alright. Tapi Bonusnya kalau gede kita saja lagi. next, saya rasa cukup. Dan saksikan mereka tanggal 26 nanti di Atlas Bali Indonesia GLP. Untuk itu langsung aja kita face off mereka. Give it up for, let's go. Let's go. We need Yunus face to face. versus But Erlang. can I have one microphone, please? Guys. Oke. I'm here, bro. Ini ada. Habis lu, habis lang. Yeah, I'm gonna smash you, bro. Lu tau gak, semua ini dukung lu semua ini. Hey, watch out. Kalau lu kalah, malu lu. Nih dukung lu, ini dukung lu, ini Your dukung liver, lu. your liver, man. Jadi gue di atas sendirian. Gak tau nih bodyguard dukung siapa nih. Intinya semua dukung lu, jadi jangan bikin malu. Gitu aja. Watch your liver, man. Okay, understand? I wait knockout to liver. Let's go. Really? Let's Really? Lu Let's go. understand ya? Speak. I need wait to knockout to liver. Let's go. Apa, muka mau nangis? No, okay, okay. If you win knockout to liver, to cry. prepare bonus for you. All right. Okay? That's perfect. It's will Wow, knockout to okay? alright. Mukanya udah mau nangis ngeliat gue gini, jadi gue I'm kayak sick, tega. bro. I'm sick. Alright, ready? Erlang nih laki-laki ganteng dan manis. Jadi enak kita pukulin ntar, oke? Alright, kalau kita face Okay. off. Alright, give it up for 3, 2, 3, Ngentot. 3, 2, 1. Yunus versus Erlang total. 1, 2, 3. A second press con 2028. Wow, 2026, oke. Mereka akan bertanding nanti tanggal 28 Mister, Maret 2026. Thank you. Nggak See nyanyi you, dulu nih, nggak nyanyi GLP. gua. Thank you for watching now. nyanyi dulu gak? Nggak usah, ya udah. Baiklah, sebuah kisah dari seorang fighter yang akan bertanding nanti di tanggal 28 Maret 2026. Di suatu momen hari ini, saya punya sesuatu yang berbeda, Amazing Boy pada kesempatan kali ini di GLP, Garuda Legacy Promotion. Give it up for, langsung saja tanpa berlama-lama, give it up for seorang dancing, bisa nari, paham akan tarian-tarian dari daerahnya. Tanpa berlama-lama, please welcome Dian Bakir. So brother, apa kabar? Berikan sedikit gerakan dance nih. Okay. Bisa? You can? Up, Up. Nah, ow, check. Lagi, dikit lagi. See, 1, 2, 3. Apa kabar? Halo. Thank you. Wow. Ini fighter atau memang punya good talent banget ya. Dan berikutnya tidak lain tidak bukan, dia juga seorang fighter yang gak kalah keren juga. Kenny singing pada kesempatan kali ini. Let's go. Please welcome, give it up for Azriel. Please welcome. Let's go Fajril. Apa kabar brother? Baik. Sebelum duduk, boleh sedikit nyanyi atau rap? Apa? You can rap hip hop rap. You can for the GLP rap freestyle atau singing. Gak bisa dong, baru, gak bisa. Coba ya. Oke. So, Apa here we go, tuh? 1, 2, 3. Jangan nge-rap dong. Oh. 1, 2, 3. Nyanyi apa nih? Lu nyanyi lagu apa? Apa ya? Sedih-sedih? Gak bisa dong. Indonesia Raya? Tor monitor deh, boleh tuh. Oke, 5, 6, 7, go. Sak masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sa kase bye bye ke selalu sa kase hai hai orang baru buka timur yang baru kubur sudah masa lalu yang berlalu soba abu tor monitor ketua kondisi Fajri! Brother.
Thank you, brother. Let's go. Alright. Fadim, you have your fighter. It's good. He's Go very tell. talented. Talented. Not another Multi-talented. Amazing in cigarettes. Alright. Okay, brother Fajril, apa kabar? Dian, apa kabar? Baik, So how are baik, you? baik. I'm good, Enjoying I'm Rex? good. Very You good good. one? Yes, Thank you, brother. absolutely. Oke, ini gimana bisa terjadinya kok lu bisa menjadi seorang fighter dan lu juga pandai tarian culture Indonesia. Iya. So, ceritakan Kita dong. kita itu sebagai warga Indonesia memang harus bangga dengan budaya kita sendiri. Awalnya saya memang seorang penari, kemudian tertarik lebih dengan karena di tarian-tarian Jawa khususnya juga banyak mengandalkan fisikal, kemudian ada unsur-unsur unsur-unsur bertarungnya dalam satu pertunjukan itu. Kemudian saya tertarik untuk menggeluti dunia sport lainnya. Tahun berapa kamu mulai mengenal combat sport? Mulai combat sport itu dulu kecil kenal dengan karena saya berasal dari daerah, saya dari Trenggalek, adanya dulu itu pencak silat awalnya. Kemudian begitu masuk di Surabaya kuliah, kemudian tertarik, wah di sana ada combat sport lain itu kayak Muay Thai, boxing, kemudian itu tertarik untuk awalnya coba-coba. Lah kok enak, akhirnya penasaran. Oke, jadi kalau kamu sendiri memang awalnya seorang penari, Yeah. pesilat dan sekarang melanjutkan menjadi seorang fighter combat. Iya. Itu tahun berapa? Itu dimulai 2016 mungkin. 2016 16, kemarin. Wow, tepuk tangan dong. Oke. Dan berikutnya seorang Fajril. Ancaman dunia tinju, Bang. Kenapa? Faje ancaman dunia tinju. Wih, Pace. Paje ancaman dunia tinju. Wih, ini Paje. nih AKA. Yoi. AKA Pace ancaman dunia, Dunia tinju. tinju. Kenapa bisa terjadi nama itu, brother? Karena jago aja sih kayaknya. Kenapa? Karena jago aja sih. Jago. Oh, kamu sudah jago ya? Izin. Berarti kamu nanti tahun 2006 ini, tanggal 28 ini akan mengalahkan seorang dia. Iya, habis ngalahin dia, ngalahin faktor-faktor lain. Pokoknya seluruh yang di kelas saya habisin. Besok kamu akan bermain? Saya bakalan habisin dia, terus semua faktor yang di kelas saya bakal saya sapu rata. Applause dong. See his kill all the fighter. Wow, tapi kalau sendiri asalnya dari mana, brother? Saya lahirnya di Sulawesi Selatan, saya orang Bugis, tapi besarnya di Papua, Bang. Terus Besar di Papua. Abang tahu lah Papua kan lingkungannya lumayan keras. Jadi apa-apa itu selesainya dengan cara baku pukul. Jadi mau nggak mau ya kita walaupun nggak suka berantem harus berantem gitu. Dan kamu merasakan itu semuanya? Dan ya Nah. kebetulan saya juga udah suka berantem gitu, Bang. When you start, lu ketemu langsung sama salah satu sasana, kapan tuh? Pada saat lu berantem menang atau gimana? Enggak, karena emang sering berantem aja jadi kita nyari sasana nih buat latihan. Dapatlah sasana di Papua waktu itu. Karena kita latihan bukan buat jadi atlet, Bang, tapi buat berantem aja. Dan tapi lu- karena keenakan akhirnya jadi atlet aja lah daripada berantem gak ada gunanya. Dan sampai saat ini, Iya, lu terusin dan prestasi bagus. prestasi insya Allah bagus. Ceritakan dong, Insya Allah nanti prestasinya bagus lah. Soalnya saya baru kalah, Bang. sempat kalah juga. Iya. Nggak apa-apa dong, ini kan kompetisi. Oh iya benar. Oke, kalah berapa kali? You Sat- lost one. Winner Kalau di pro 1. di pro 1. Amatir Amatir kalah 1, menang 1 juga sama sih. dan ini debut lo, Iya. pro lagi. Soalnya banyakan apa kayak open turnamen gitu jadi nggak tercatat. Tidak tercatat di box rank-nya. Oke, mungkin Iqbal ingin menambahkan, silakan. Iya, Bro Dian Bokir. Nah, tadi kan sebenarnya sempat latihan di pencak silat juga ya katanya. Itu udah berapa lama? Terus kenapa akhirnya jadi ke boxing sih, bukannya pencak silat itu bagus juga? Kebetulan gua dulu juga sempat pencak silat. Nah itu tapi memang karena bisa sekolah itu udah nggak bisa lanjutin lagi ya, memang akhirnya ke boxing. Nah kalau dari lo gimana nih? Lo sampai mana gitu, sampai tingkat apa, sampai sabuk apa di pencak silat? Terus kenapa akhirnya
jadi Eko Boxing? Saya itu memang selalu penasaran sebenarnya Mas. Penasaran, kemudian setelah nyoba ini mau nyoba apa lagi. Nah gitu. Kemudian ada kesempatan, ada sasana juga di Surabaya. Kemudian saya, wah ini harus coba ini. Saya harus coba beberapa bela diri biar biar punya, betul, biar banyak pilihan, biar banyak pengalaman gitu secara ketubuhan karena dalam dunia tari juga kita dituntut untuk memperkaya knowledge tentang apapun gitu. Apalagi hubungannya dengan fisikal gitu. Karena saya menemukan sesuatu bahwa di dalam dunia combat sport ini tidak hanya tentang fisikal, tapi juga kecerdasan kita, kemudian cara strategi dan lain-lain itu menurut saya sangat luar biasa. Wow, tepuk tangan untuk Dian. Dan berikutnya mungkin closing statement atau memang kata-kata dari seorang Fajril. Silakan. Ya intinya untuk saudara laki-laki, abang, ya latihan yang bagus-bagus aja. Soalnya kita di sini sama-sama latihan pasti kan. Kita sama-sama latihan, jadi ya apa yang kita latih pasti itu yang keluar di atas ring. Itu pun kalau keluar. Jadi ya saya cuma mau bilang yang akan Anda lawan ini ancaman dunia tinju. Jadi sudah pasti Anda mulai terancam hari ini gitu. Jadi harus siap-siap. Ancaman dunia tinju, wow, oke. Dia akan mengatakan sesuatu untuk lu. Dan lu katakan sesuatu untuk dia, silakan. Iya. Jadi memang dalam satu pertarungan saya menyadari, tapi sebelum itu bahwa dalam rangka men-challenge diri saya karena sebelumnya saya lebih ke Muay Thai, kali ini masuk ke dunia tinju itu saya baru, tapi itu challenge bagi saya dan saya selalu mengatakan minta jangan dipermudah lawan saya tapi kuatkan dan tangguhkan saya untuk men-challenge bisa lebih baik lagi. Itu pertama. Kemudian saya menyadari dalam satu pertarungan pasti akan ada kalah dan menang antara Fajril yang kalah atau saya yang menang itu mungkin Mas. Apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau dia bilang di pertandingan ada kalah dan menang, saya datang untuk bertanding dan menang. Kehormatan dan harga diri saya nomor 1 dan kemenangan adalah yang ingin saya ambil. Baiklah, alright. Satu lagi Bang. Ya. Saya datang untuk kemenangan, untuk uangnya, dan untuk teriakan penonton. Oke. This fight for salary and audience. Alright, thank you banget. Dan memang di terakhir hari ini adalah mereka akan kita minta untuk mempromosikan kalian akan bertanding tanggal berapa, silakan. Here we go. Jadi untuk teman-teman semuanya, sama yang bukan teman saya juga nggak apa-apa. Saya akan bertanding di Garuda Legacy Promotion pada tanggal 28 Maret. Jadi jangan lupa saksikan saya dan mungkin ada fansnya dia juga karena saya akan pukul jagoan kalian. Itu aja sih. Alright, oke next silakan. Oke, buat masyarakat Indonesia utamanya dan masyarakat luar juga support kami di Garuda Legacy tanggal 28 ada pertandingan yang seru antara saya dan Fajril dan semoga ini menjadi pertandingan yang menarik untuk diapresiasi. Baik, untuk itu langsung aja kita akan melihat face off mereka. Silakan. Fajril versus Dian Bokir. Silakan Pak Dim. Here we go 1, 2, 3. Dan tentunya kita lihat akan seperti apa face off mereka. Here we go. 3, 2, 1, go. Selamat menyaksikan tanggal 28 Maret 2026 antara Dian versus Fajril di GLP. Selamat menyaksikan. Terima kasih brother. Thank you. Alright, see you Garuda Legacy Promotion. Thank you. Thank you. Thank you.